Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain film zombie Korea yang menarik banget nih guys. Judulnya My Daughter is a Zombie. Film ini baru rilis di tahun 2025 dan sempat viral juga karena diadaptasi dari webtoon. Kalian ada yang baca webtoonnya nggak? Nah, kalau biasanya film zombie nyeritain tentang cara bertahan hidup, film ini agak beda guys. Ceritanya tentang perjuangan seorang ayah buat nyembuhin anaknya dari virus zombie. Waduh, emangnya bisa ya zombie balik lagi jadi manusia? Kira-kira bakal berhasil atau malah si ayah ikutan jadi zombie juga? Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini pria ganteng ini nih guys, namanya Jung Hwan. Setiap hari kerjaan Jung Hwan ngelatih hewan buas gitu di kebun binatang. Karena udah level pro, pas ngajarin harimau joget, harimaunya beneran ngikutin dong. Jung Hwan emang kelihatannya masih muda, tapi ternyata dia udah punya anak guys. Anaknya udah gede juga nih, namanya Sua. Di rumah mereka tinggal bertiga bareng kucing Oyen yang suka nonton. Duduknya aja kayak manusia. Saking sukanya nonton, pas di TV muncul berita, si Oyen langsung bete. Padahal beritanya penting, Korea diserang wabah zombie. Kebetulan hari itu hari ulang tahun Sua. Mereka ngerayain bareng. Si nenek yang tinggal di desa juga ikutan walau cuma lewat video call. Setelah tiup lilin, Sua ngebuka kadonya. Lagi seneng, tiba-tiba dia malah salvok sama tetangga di luar yang kelihatan lagi berantem. Dikira berantem biasa. Ya udah, Jung Hwan dan Sua asik nonton aja kan. Sampai tiba-tiba si ibu ngegigit suaminya. Udah jadi zombie ternyata. Apesnya karena jendela mereka transparan, dari luar kan kelihatan. Si ibu zombie langsung nyamperin. Sebenarnya ayah dan anak ini udah sembunyi, tapi cuma di bawah kursi tetap kelihatan. Gak lama si ibu zombie berhasil mecahin kaca mereka langsung kabur. Di kamar Sua dapat kabar kalau virus zombie ternyata udah nyebar kemana-mana. Mereka harus nyari tempat aman. Sialnya jalanan di luar udah penuh zombie. Mereka berdua terkepung. Lagi panik gini, ayah dan anak ini malah sok ngide pura-pura jadi zombie. Udah jelas gagal total lah. Zombie gak bisa dibohongin. Mereka dikejar. Apesnya pas lagi lari, Sua malah kepeleset. Tangan Jung Hwan juga kena gigit. Untung zombie yang gigit ternyata nenek yang pakai gigi palsu. Giginya aman. Jung Hwan gak jadi zombie. Karena di mana-mana udah kacau, ayah dan anak ini mau pergi ke desa, ke tempat si nenek. Walau parkiran udah penuh zombie, Jung Hwan tetap nekat. Sua disuruh nunggu. Meski sulit dan bahaya, Jung Hwan untungnya berhasil. Sua dan si Oyen juga aman, langsung OTW ke desa. Baru aja tenang, Sua kok kelihatan pucet. Ternyata dia kena gigitan zombie guys. Jadi tadi karena terlalu fokus ngawasin ayahnya, Sua jadi gak hati-hati. Pas ada bocil zombie muncul, suaranya gak kedengeran. Tiba-tiba udah ngegigit Sua. Dan cepet banget, Sua yang terinfeksi langsung berubah jadi zombie. Bahkan langsung mau nyerang si ayah. Kepala Sua dibungkus biar gak ngegigit. Kepalanya kebentur guys, langsung pingsan. Di malam hari mereka akhirnya sampai nih di rumah si nenek. Belum sempat dijelasin, si nenek yang baru pulang langsung nerobos. Si nenek langsung kaget ngeliat Sua yang jadi zombie berantakin kamar. Jung Hwan langsung ngejelasin semuanya. Si nenek bener-bener sedih. Apalagi di berita juga katanya virus zombie semakin menyebar. Pemerintah lagi ngelakuin berbagai upaya buat menghentikan penyebaran. Keesokan harinya, Jung Hwan ngebawa Sua ke rumah sakit.
Gara-gara berita semalam, Junghwan kira pemerintah udah punya solusinya kan? Kebijakan pemerintah ternyata dengan langsung menghabisi yang terinfeksi, berarti Sua diincer dalam bahaya. Mereka langsung gercep balik. Di berita juga ada pengumuman, siapapun yang ngelihat zombie wajib lapor, kalau enggak bakal dipenjara. Walau Sua terinfeksi, Junghwan tapi ya nggak tega lah ngebiarin anaknya ditembak. Kalau tetap dirawat tapi sulit, suatu hari mungkin zombie Sua bakal nyerang. Jadi daripada ditembak tentara, mungkin lebih baik Sua langsung dikubur di rumah. Ya, tapi Junghwan nggak sanggup menghabisi zombie Sua. Udah gitu Suanya juga malah kabur. Dicariin kemana-mana nggak ketemu. Sampai Junghwan ingat, dulu setiap dimarahin, Sua selalu sembunyi di gudang. Dan bener guys, ada. Si ayah jadi yakin kalau ingatan Sua masih ada. Beda sama zombie-zombie lainnya. Buat ngebuktiin, Junghwan nyetel lagu favorit Sua. Dan bener aja dong, walau gerakannya patah-patah, Sua masih inget jogetannya. Malamnya Junghwan ngeliat video penelitian. Katanya kalau orang yang terinfeksi terus-terusan diingetin masa lalu, pelan-pelan virus yang ada di tubuhnya bakal melemah. Pas banget keluarga mereka lagi makan bareng. Di meja itu ada tumis usus favorit Sua. Gak disangka zombie Sua ternyata masih doyan makanan manusia. Berarti memang fix zombie Sua masih punya ingatan masa lalu. Lagi asik makan, bestinya Junghwan yang namanya Dongbae tiba-tiba datang. Udah gak sempet disembunyiin, zombie Sua langsung ketahuan. Dongbae sebenarnya mau lapor tapi langsung dicegah. Berkali-kali Junghwan dan si nenek ngeyakinin kalau Sua pasti bakalan sembuh. Junghwan nunjukin video Sua lagi nari, terus ngasih tahu bakal ngelatih Sua sampai ingatannya balik. Dongbae tapi nggak setuju. Soalnya walaupun Junghwan udah pro ngelatih hewan di kebun binatang, tetap aja hewan dan zombie kan beda. Entah ya karena infeksinya dari zombie bocil atau memang Sua ini zombie yang berbeda. Pasti mandiin, zombie Sua bisa nurut dong, bahkan bisa tidur juga. Keesokan harinya Dongbae datang lagi. Beruntung kali ini dia setuju mau ngebantu Junghwan ngelatih Sua. Dia juga bilang katanya di Amerika obat penawar buat virus zombie lagi diteliti. Kalau mereka sabar pasti Sua bisa sembuh. Karena latihannya berbahaya, 3 orang ini pergi ke pulau terpencil. Dan ya persis kayak ngelatih harimau, Dongbae dan Junghwan harus hati-hati. Plot twistnya zombie Sua ternyata takut banget guys sama si nenek. Cuma diplototin aja langsung nurut. Di hari kedua, zombie Sua akhirnya mulai ngerespon. Pas diajak olahraga, pelan-pelan mulai ngikutin. Pas disuapin neneknya juga nurut banget kayak bocil. Oh ya guys, karena pemerintah nerapin aturan wajib lapor kalau ada zombie, virus zombie di Korea sekarang mulai terkendali. Nah, tapi supaya makin aman, pemerintah Korea nyiapin hadiah 1 miliar buat siapapun yang nemuin zombie. Hadiah itu dijadiin pancingan supaya orang-orang mau nyerahin keluarganya yang terinfeksi. Walau hadiahnya besar, keluarga Junghwan tetap aja nggak mau ngelaporin Sua. Mereka malah makin semangat ngelatih zombie Sua supaya cepet sembuh. Bahkan Junghwan sampai bikin catatan khusus buat mantau perkembangan Sua setiap hari. Dan setelah berbulan-bulan, perjuangan mereka akhirnya ada hasil. Sekarang walau disoyorin tangan, zombie Sua udah nggak gigit. Pas diajak ngobrol, zombie Sua juga udah bisa ngerespon walau cuma pakai isyarat. Ngeliat cucunya mulai membaik, si nenek nyuruh Junghwan pergi beli makeup. Soalnya walau sikapnya membaik, penampilannya tetap aja mencolok kan kayak zombie. Di toko kosmetik, Junghwan gak sengaja nih ketemu wanita cantik yang namanya Yeonhwa. Mereka ternyata udah temenan dari kecil. Bahkan dulu Junghwan sempat naksir Yeonhwa. Karena pulangnya satu arah, Yeonhwa nawarin Junghwan buat pulang bareng. Nah, tapi di tengah jalan Junghwan minta turun aja. Soalnya dia takut kalau diantar sampai rumah, zombie Sua bakal ketahuan kan. Udah susah-susah menghindar, si Dongbae malah ngajak Yeonhwa makan bareng. Di situ Yeonhwa cerita kalau dia benci banget sama zombie. Soalnya dulu dia punya tunangan tapi terinfeksi zombie.
mereka jadi gagal nikah. Buat ngelampiasin emosi, setiap nemu zombie, Yeonhwa pasti langsung ngelapor. Bahkan saking rajinnya, dia sampai dapat penghargaan. Kelihatan Jungwon sebenarnya masih gagal move on. Ya, tapi karena harus melindungi Su'a, lebih baik dia dan Yeonhwa nggak saling berinteraksi. Besoknya Jungwon balik ke kota ngambil barang-barang Su'a, dan di jalan juga banyak orang-orang yang protes, nggak terima keluarga mereka yang terinfeksi dihabisi. Jungwon jadi kepikiran kalau suatu hari dia harus ngerelain Su'a, mungkin Jungwon gak akan bisa. Pas lagi beres-beres, Jungwon nemuin foto lama mereka waktu di taman hiburan. Pas banget, beberapa hari lalu zombie Su'a juga kayaknya punya memori tentang taman hiburan. Jungwon langsung ngebujuk Dongbae buat ikut. Katanya kalau mereka pergi ke taman hiburan, ingatan Su'a pasti cepet balik. Setelahnya Jungwon pulang ngabarin si nenek. Panik banget dong. Yeonhwa ternyata datang berkunjung. Gawat banget, zombie Su'a juga kebetulan baru bangun tidur. Yeonhwa sempat curiga, tapi untung si nenek dan Jungwon bisa ngebujuk dia buat cepet pulang. Keesokan harinya, karena mau ke taman hiburan, zombie Su'a di make upin dulu. Walau sikapnya masih kaku, seenggaknya wajah zombinya gak kelihatan. Di saat Jungwon, Dongbae dan Su'a pergi ke taman hiburan, si nenek pergi ke rapat desa. Ternyata desa mereka baru dapat penghargaan. Malam itu ada perayaan. Penghargaan itu dikasih karena desa mereka aman dari virus zombie. Si nenek langsung panik. Orang-orang gak tahu aja di rumahnya ada satu zombie. Gawatnya lagi, karena Yeonhwa kemarin sempat datang ke rumah, dia bikin laporan kalau di rumah si nenek ada anak remaja yang gak sekolah. Yeonhwa sebenarnya udah curiga keluarga si nenek pasti nyembunyiin sesuatu. Sementara di taman hiburan, setelah asik main, Jungwon, Dongbae dan Su'a istirahat bentar. Pas ngecek handphone, Dongbae dapat kabar kalau obat penawar virus zombie katanya udah selesai diteliti. Lagi proses pengecekan beneran aman atau enggak. Karena terlalu seneng, dua orang ini jadi nggak sadar kalau zombie Su'a udah kabur. Dia ternyata nyium wangi dagangan churros, guys. Dan untung gak lama si ayah berhasil nemuin Su'a. Gak disangka di situ Su'a juga bisa ngomong kata churros. Walau baru satu kata, tapi itu artinya kondisi Su'a semakin membaik. Lanjut ya guys, di rumah ternyata kondisinya gawat. Yeonhwa nemuin catatan perkembangan zombie Su'a dan si nenek langsung diinterogasi. Yeonhwa udah mau ngelapor, tapi si nenek akhirnya cerita Su'a ternyata bukan anak kandung Jungwon, tapi anak kakaknya. Jadi dulu suami kakaknya tuh jahat, minta uang terus. Si kakak jadi sibuk kerja, dan Su'a yang masih kecil diurus Jungwon. Suatu hari pas ulang tahun Jungwon yang ke-24, Jungwon pergi ngerayain sama teman-temannya. Si kakak jadi buru-buru pulang buat ngurus Su'a, tapi di jalan malah kecelakaan. Bahkan parahnya, ayah kandung Su'a yang gila uang malah ngebawa kabur uang asuransi kematian. Dan sejak itu Jungwon akhirnya ngadopsi Su'a jadi anaknya sendiri. Gak lama Jungwon, Dongbae dan Su'a akhirnya pulang. Yeonhwa yang nunggu dari tadi langsung nyerang. Jungwon ngelindungin, tapi gara-gara itu zombie Su'a jadi bereaksi. Untung setelah ditenangin, pelan-pelan zombie Su'a kembali normal. Ngeliat itu Yeonhwa kaget. Masa zombie yang biasanya barbar ini bisa nurut? Karena kebetulan semua orang udah ngumpul, si nenek ngasih tahu kalau mulai besok Su'a harus berangkat sekolah. Soalnya kalau nggak gitu bisa-bisa kepala desa datang ke rumah mereka. Kebetulan Yeonhwa ini guru di sekolahnya. Jadi katanya di sekolah Yeonhwa mau ngetes langsung. Kalau Su'a beneran terkendali, Yeonhwa janji bakal jaga rahasia. Tapi kalau tiba-tiba ngamuk, awas aja, bakal dilaporin. Keesokan harinya bisa kita lihat gara-gara wabah zombie, murid di sekolah tinggal dikit. Pantes aja Su'a dipaksa sekolah, karena kalau nggak ada murid, sekolah bisa ditutup. Nah, karena dari tadi Jungwon ngintip-ngintip, Yeonhwa keluar bentar buat negur. Di kelas, dua cewek ini malah iseng ngacak-ngacak rambut Su'a sampai softlandnya kegeser. Panik banget dah tuh, Jungwon langsung gercep ngebenerin. Untung murid-murid di situ nggak curiga dan mereka lanjut kelas olahraga. Udah
kejadian kayak tadi, masih aja nih ya dua remaja ini pengen jahil. Karena Su'a memang kelihatan kaku, mereka sengaja nyuruh dia tanding basket. Yang ada Su'a nggak bisa nangkep bola, wajahnya kebentur sampai penyok dong. Junghwan langsung ngebawa Su'a ke klinik Dongbae. Untung setelah dipijit-pijit, wajahnya bisa balik normal. Gak lama Yeonhwa datang minta maaf, dan 3 murid lain juga khawatir sama keadaan Su'a. Gak disangka Su'a ternyata ngerespon dadahin temennya. Ngeliat itu Yeonhwa jadi sadar kalau bener Su'a masih punya sifat manusia. Di malam hari Junghwan dan Yeonhwa makan bareng. Di situ Junghwan ngungkapin walaupun Su'a sulit balik jadi manusia, dia bakal terus berusaha karena dia udah janji sama almarhum kakaknya bakal terus ngejaga Su'a. Di rumah ternyata kondisinya gawat. Ayah kandung Su'a yang jahat tiba-tiba datang. Video Su'a di taman hiburan kemarin ternyata viral di sosmed. Netizen pada ngamuk, kok bisa ada zombie yang bebas berkeliaran. Karena pengen dapat hadiah uang 1 miliar, si ayah pengen ngebawa dan ngelaporin Su'a. Si nenek berusaha nyegah tapi gagal. Su'a dibawa pergi. Ngedenger itu Junghwan langsung berusaha nyetop mobil si ayah jahat. Setelahnya dia langsung bebasin Su'a, tapi ya diserang. Ngeliat itu zombie Su'a yang biasanya tenang jadi barbar lagi. Si ayah jahat langsung kena gigit, dan karena udah terlanjur terinfeksi, dengan terpaksa si ayah jahat dihabisi. Setelahnya karena Su'a udah jadi buronan, Junghwan harus pindah ke tempat lain yang lebih aman. Sebenarnya si nenek mau ikut, tapi Junghwan gak mau si nenek kesulitan karena ikut terlibat. Makanya diam-diam dia nyuruh si nenek nganter surat. Padahal bohong, di surat itu isinya ucapan perpisahan buat si nenek, Yeonhwa dan Dongbae. Sekarang Junghwan dan Su'a udah siap-siap pergi. Mereka mau naik kapal supaya jejaknya gak kelacak. Tapi sayangnya pasukan tentara udah nyusul. Junghwan dan Su'a terkepung. Si nenek udah berusaha bujuk, tapi Junghwan gak mau keluar. Diancam gimana pun, sampai akhir Junghwan tetap mau ngelindungin Su'a. Pas banget pintu udah berhasil didobrak. Semua tembakan ngebidik Su'a. Dengan kekuatan terakhir, Junghwan ngelindungin Su'a sampai dirinya yang kena tembak. Lihat itu Su'a nunjukin reaksi sedih yang bikin kepala tentara nyuruh berhenti dulu. Gak disangka zombie Su'a bisa ngomong, manggil-manggil ayahnya, bisa nangis juga. Nah, jangan sedih guys, karena setelahnya di rumah sakit Su'a udah sepenuhnya sadar kembali jadi manusia, dan semua itu karena Junghwan. Jadi guys, ternyata selama ngelatih Su'a, Junghwan kan udah sering kena gigitan dan cakaran Su'a, tapi nggak berubah jadi zombie. Di situ bisa disimpulin kalau Junghwan sebenarnya kebal, dan darahnya bisa dikembangin buat jadi vaksin virus zombie. Dan ya pas dicoba ke Su'a berhasil kan. Berkat perjuangan dan pengorbanan Junghwan, sekarang vaksin virus zombie udah bisa disebar. Nah tapi sedihnya karena sempat kena tembak, berbulan-bulan Junghwan terbaling koma. Su'a, si nenek, Yeonhwa dan Dongbae tapi masih tetap sabar. Mereka ganti-gantian jaga walau gak tahu harus sampai kapan. Suatu hari Yeonhwa ngasih tunjuk video. Sekarang Su'a udah beraktivitas normal, bahkan juara lomba dance. Jari Junghwan tiba-tiba gerak nunjukin reaksi yang ngasih tanda kalau sebentar lagi dia juga pasti bakal sadar. Nah tapi filmnya berhenti di situ guys. Gimana guys menurut kalian? Bagus gak? Jarang banget ya nemu film zombie yang happy ending kayak gini. Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.